Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu komposer muda bersama dengan Bang Bima Ambara. Oke Bang Bima, nih Bang kan sekarang udah jadi komposer, terus pianis dan pengajar juga tuh. Ini awal termotivasinya dari mana sih Bang? Jadi seorang komposer itu terjun ke dunia musik lah. Pertama karena tadi yang kita bahas, kita kayaknya emang rezeki di sana. Mau keluar, saya udah sempet kayak tinggalin. Udah mau berhenti, bosen ini gitu, jenuh. Tapi nggak bisa. Ketika saya coba tinggalin, terus saya dengar karya orang lain, wah, akhirnya muncul lagi, pengen bikin juga gitu. Karena emang jiwanya udah di sini. Iya, dan gitu ya? kita udah banyak ilmu di sana gitu. Dan akhirnya saya mikir kayaknya Tuhan emang suruh saya jadi itu, karena dari kecil kayak dikasih di situ kan pencerahannya. Anak kecil mana sih yang bisa mikir milih sesuatu gitu, kayak udah dikasih, dititipin rasa itu di kita dari Tuhan gitu. Suatu anugerah juga. Iya, gitu menurut ya? saya. Nah, untuk menjadi seorang komposer ini, selama Bang menekuni ini, yang paling sulitnya itu di mana Bang? Yang paling sulit itu di biaya produksi. Pastinya. Pasti. Jadi kayak sekarang saya tuh udah bikin karya, tapi nggak kunjung produksi karena memang gede biayanya. Tapi kalau misalnya mau cuman kualitas yang biasa, bisa aja diakal-akalin. Tapi pasti nggak puas nggak sih? Tapi nggak puas. Tapi ya akhirnya bikin karya juga, tapi lebih ke iseng-iseng, ajak teman. Ya akhirnya bikin karya yang buat iseng-iseng doang, band-band doang. Tapi yang memang bener-bener yang kita kerjain sendiri itu udah banyak skripnya di laptop itu, draftnya. Itu nggak tahu kapan bakal diproduksi karena biayanya gede banget. Kan kalau bicara produksi, kita nggak cuma biaya produksi bikin ya, iya, benar. Promosi kan, terus biaya banyak rentetan lainnya. Dan untuk skala orkestra itu gede banget. Ya, mainnya itu juga sih. banyak gitu ya. Saya udah mapping karya itu, satu album dari story awal sampai habis, apa aja isinya semuanya udah. Tapi ya itu tadi balik lagi, satupun produksi kita pribadinya juga nggak memakan waktu yang lama juga. Oke. Nah, selama menekuni dunia musik ini, pernah gak sih ada di titik jenuh yang kayak pernah ya 1 tahun itu? Iya, jadi tamat kuliah itu saya sempat kerja di perusahaan gitu, di Bali, kerja di perusahaan kontraktor, Pak. Oh gitu. Jadi itu nggak nyambung banget. Iya, nggak nyambung Jadi banget. sama orang-orangnya saya susah untuk nyambung juga sama. Cuman ya nama kita baru lulus kan, butuh pekerjaan gitu. Ya udahlah, ajar aja dulu. Pengen coba juga di luar gitu. Nggak bisa ternyata. Saya udah hampir setahun itu nggak pernah nyentuh lagi tuh piano, nggak pernah nyentuh lagi. Itu hampir setahun. Setahun. Jadi pernah mikir ya, kayaknya nggak usah kita fokus karir deh gitu. Tapi nggak bisa. Ketika kita dengar karya baru misalnya dari orang lain, wah, saya bisa kayak gini harusnya gitu. Kenapa saya sibuk-sibuk dengan hal ini? Saya pengen ya udahlah, sibuk dengan apa yang kita sukain aja gitu. Pernah gitu. Akhirnya pikir lagi, balik lagi. Akhirnya balik lagi gitu ya. Balik lagi. Susah untuk meninggalkan. Saya tanya teman-teman juga yang berusaha untuk meninggalkan tuh nggak bisa. Walaupun kita nggak into banget sama itu atau menjadi pekerjaan, pasti setidaknya jadi hobi. Nah, kalau kita bahas mengenai suka dan duka nih Bang, tadi sempat disentil sih sebenarnya mengenai dukanya yang pengalaman awal tadi kan. Itu ada pengalaman lainnya nggak sih Bang selama di dunia musik ini? Sukanya mungkin, kalau dukanya udah tadi ya, karena ya biasalah kita masih junior, sering terjadi di babat senior gitu, apalagi depan umum gitu, mental kita jadi lebih kuat sih. Saya berterima kasih juga. Saat itu muka kita tuh rasanya kesel banget, iya, kesel banget sama dia, kan nggak harus di sini bro gitu, kan bisa nanti pas pulang lo ngobrol, nanti kita rubah gampang kok gitu, nggak harus di sini lo kayak gitu. Dia kayak cuci tangan nih, ini salah dia bukan saya gitu. Saya ngerasa gitu, tapi ya udahlah. Tapi karena itu saya nggak baik hubungan sampai sekarang. Sampai sekarang? Tetap saling menyapa, tapi akhirnya kerjasama itu nggak terjadi lagi karena saya udah nggak mau lagi gitu.
akhirnya jalan masing-masing gitu. Kalau sukanya banyak sih Mbak, misalnya dari kita saya pernah tergabung di band, itu dunia itu tuh. Iya, apa sih namanya seneng. bandnya dulu? Dulu sih masa SMA gitu, kayaknya banyak. Banyak. Yang terkenalnya deh. Terakhir banget saya ngeband itu namanya Opsi. Itu anak SMA 2, anak Semapa dan saya gitu, gabungan gitu. Ya nggak tahu ya kalau terkenal atau enggak, itu masih SMA aja. Yang penting sempat di situ deh gitu. Iya. Kalau suka banyak sih, lebih ke proses kreatif itu. Menikmati prosesnya Proses gitu kreatif itu saya suka sih, dan hidup banget lah rasanya gitu, lebih berwarna aja hari-hari kita itu. Nggak bisa sama orang, kita bisa bikin sendiri gitu. Jadi nggak ada kekosongan. Karena gitu. Memang mengerjakan sesuatunya emang hal yang kakak sukai gitu, abang sukai gitu ya. Pokoknya dunia kreatif lah. Saya kebetulan saya bisa di dunia kreatif banyak hal. Jadi banyak yang saya kerjain itu mengisi waktu-waktu itu. Jadi saya nggak kekurangan kegiatan gitu loh. Bahkan itu tadi jamnya kurang. Akhirnya 24 jam nggak cukup. Nggak cukup ini ke 24 jam gitu. Oke, Ibu boleh dong sampaikan tips-tipsnya atau pesan-pesannya juga untuk para pemirsa opini. Mungkin ada yang mau jadi seperti abang nih tapi belum tersalurkan. Boleh sampaikan dulu Bang. Kalau teman-teman yang memang punya passion di dunia kreatif terutama, akhirnya menjadi seniman, nggak harus musik, bisa lukis, bisa perfilman, seniman lah pokoknya. Pesan saya sih, kalau pesan, seniman itu salah satu aspek yang paling penting dalam memprediksi masa depan atau men-shaping, atau salah satu arsiteknya bagaimana masa depan itu terjadi, salah satu karena seniman. Mulai dari teknologi, mulai dari peradaban, behavior. Jadi masa depan setelah kita, tingkah lakunya itu terpengaruh dengan seni yang kita buat sekarang. Jadi pesan saya sih sebagai seniman, membuatlah seni yang berdampak baik untuk ke depan, bukan cuma memikirkan bagaimana seni ini meledak atau terkenal, jadi gitu. Dan buat tips-tipsnya sih, kalau kata Nike ya, just do it aja, nanti peluangnya terbuka gitu. Benar sekali. Abang terima kasih banyak ya, karena hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami, sharing-sharing juga. Semoga nanti ada lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang kembali. Pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utara Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.